Halo teman-teman, bertemu lagi bareng gue Zakir. Kalau kita ngomongin Inggris, apa yang bakal kalian ingat? Apa yang tersirat dalam kepala kalian? Pasti sepak bola, kerajaan Inggris, terus James Bond, atau film-filmnya. Tapi ada salah satu kejadian di Inggris ini yang menjadi sebuah tragedi besar pada saat itu. Tepatnya terjadi di kota Sunderland. Pada tahun 1883 di Inggris terjadi sebuah tragedi yang tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakatnya pada saat itu. Khususnya masyarakat di kota Sunderland. Sebuah pertunjukan yang awalnya berniat untuk memberi kebahagiaan namun harus berakhir tragis dengan kejadian yang sangat mengenaskan. Dan kejadian tersebut dinamakan Victoria Hall Disaster. Victoria Hall merupakan sebuah gedung konser yang besar yang berada di sudut Tower Road dan Laura Street yang dibangun pada tahun 1872. Victoria Hall sendiri merupakan proyek ambisius untuk meniru gaya arsitektur Crystal Palace dan Albert Hall yang semuanya berada di pusat kota London. Bangunannya sendiri memiliki ciri khas gaya arsitektur gotik yang pada saat itu memang sangat populer. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan di sana, mulai dari perkumpulan, pertunjukan seni, sampai kegiatan keagamaan. Pada tahun itu, hiburan di masyarakat sangat populer. Dan masyarakat di sana pada saat itu rela mengeluarkan uang banyak hanya untuk menonton pertunjukan di gedung Victoria Hall. Adalah keluarga Fay, di mana keluarga ini terkenal dengan pertunjukan sulapnya. Dan pada saat itu mereka berencana akan tampil di Victoria Hall guna menghibur anak-anak yang ada di sana. Selebaran pun disebar. Di sana tertera apa yang akan mereka tunjukkan seperti patung lilin yang bisa bicara, ilusi hantu, dan lain sebagainya. Selain ada pertunjukan, keluarga Fay juga berencana akan memberikan hadiah kepada anak-anak sesuai dengan nomor tiket yang mereka pegang. Jadi nantinya akan ada undian kepada anak-anak yang beruntung. Jelaslah banyak anak-anak yang tertarik. Banyak anak-anak yang ingin menonton pertunjukan mereka sampai ada anak-anak yang merengek kepada orang tuanya agar dibelikan tiket. Pada tanggal 16 Juni, tepatnya pukul 15 waktu setempat, dimulailah pertunjukan sulap dari keluarga Fay. Dengan keluarga Fay berjalan ke atas panggung dan menunjukkan sulap yang membuat anak-anak terkagum dan tepuk tangan sangat meriah. Oh iya, pertunjukan ini tidak didampingi oleh orang tua anak-anak ya. Jadi anak-anak ini menonton sendiri, sementara orang-orang dewasa dan keluarganya berada di luar, bahkan ada yang tidak ikut. Sekitar lebih dari 1.600 anak menonton pertunjukan sulap dari keluarga Fay. Awalnya semua berjalan lancar, sampai ketika saatnya pembagian hadiah. Ternyata hadiah yang dibagikan selain dari nomor tiket anak-anak itu, keluarga Fay juga membagikan secara cuma-cuma dengan melemparkannya dan memberikannya kepada anak-anak yang menonton ada di depan. Tentu saja anak-anak kegirangan, mereka bahagia dan senang. Namun, tidak dengan anak-anak yang berada di bagian atas gedung. Mereka yang menonton di bagian atas gedung merasa takut tidak akan kebagian hadiah yang dilemparkan oleh keluarga Fay. Mereka takut dan mereka bergegas untuk turun dari balkon atas menuju ke bawah. Dan namanya juga anak-anak ya, mereka tergesa-gesa tanpa berhati-hati, mereka langsung menuju ke bawah. Dan insiden mengerikan pun terjadi di sana. Sekitar lebih dari 200 anak yang berada di balkon atas, mereka segera menuju ke bawah. Pada saat itu, pintu menuju lantai bawah setelah tangga ternyata dikunci sebagian, hanya menyisakan celah sekitar 50 cm yang dimaksudkan agar anak-anak bisa tertib keluar masuk ketika pertunjukan berlangsung atau setelah pertunjukan. Namun naas, niat baik itu ternyata malah menjadi petaka. Anak-anak yang berbondong turun ke bawah, pertama bisa keluar, kedua bisa keluar, yang pada akhirnya di tengah-tengah ada anak yang jatuh menghambat pergerakan dari anak-anak yang di belakangnya. Mereka pun tertimpa terus menggunung sampai beberapa meter ke atas. Dan dimulailah ada anak-anak yang mulai kesakitan, ada yang mengerang, sampai ada yang jatuh pingsan. Sementara anak-anak yang di belakang, yang posisinya masih di atas tangga, mereka tidak tahu kondisi di bawah seperti apa. Karena ada belokan yang membuat pandangan mereka dari atas tidak mengetahui kondisi di bawah seperti apa. Akhirnya semakin mendesak, anak-anak semakin ramai, semakin banyak jeritan. Dan peristiwa ini pun disadari oleh orang-orang dewasa yang berada di luar. Salah satunya adalah Frederick Graham, salah satu juru kunci gedung Victoria Hall. Dia dengan sigap segera menghampiri anak-anak yang terhimpit, yang terjebak. Dia coba untuk mengeluarkan anak-anak satu persatu,
tersebut, namun ternyata berat karena beban anak-anak yang menumpuk itu susah sekali untuk diangkat. Kemudian dia berinisiatif naik ke atas menggunakan tangga lainnya. Dia berhasil ke atas dan dia mengajak anak-anak yang masih di atas untuk keluar melalui pintu yang lainnya. Setelah itu barulah orang-orang dewasa datang dan membantu mengeluarkan anak-anak yang terjebak di pintu tersebut. Anak-anak yang selamat langsung keluar gedung. Anak-anak yang sakit karena luka, lecet dan lain sebagainya segera dilarikan ke rumah sakit. Dan anak-anak yang meninggal dunia ditaruh di trotoar sehingga bisa dilihat oleh orang tua mereka dan mudah dikenali gitu. Peristiwa penyelamatan itu berlangsung selama setengah jam dan diperkirakan ada 183 anak yang meninggal dunia. Bahkan ada satu rombongan satu kelas di sebuah sekolah itu semuanya meninggal dunia pada kejadian tersebut. Banyak orang tua yang menangis histeris. Mereka tidak menyangka bahwa insiden ini bakal terjadi dan menimpa anak-anak mereka. Tangis pecah di jalanan, semua orang berduka. Sampai kabar ini terdengar oleh Ratu Victoria. Ketika Ratu mendengar kabar mengerikan ini, Ratu langsung memberikan bantuan kepada anak-anak yang jadi korban tragedi tersebut. Dana bantuan yang didapat dari Ratu Victoria digunakan untuk menguburkan anak-anak yang meninggal dunia selama 7 hari. Dan pada saat 7 hari itu, semua pusat perdagangan, semua kegiatan bisnis di kota Sunderland tutup untuk menghormati insiden tersebut. Dan setelah kejadian tersebut, keluarlah undang-undang yang mengharuskan setiap gedung itu memiliki pintu keluar yang aman yang bisa digunakan ketika ada kejadian-kejadian serupa. Tidak ada tersangka dalam kejadian tersebut karena pihak kepolisian tidak menemukan kesengajaan dari insiden tersebut. Namun bagi keluarga Faye ini adalah sebuah pukulan yang telak. Karir mereka seperti perlahan luntur. Citra mereka di masyarakat turun karena banyaknya cibiran karena kejadian tersebut. Pada akhirnya keluarga Faye tidak pernah lagi melakukan pertunjukan di kota Sunderland. Dan sebagai sebuah penghormatan, dibangunlah sebuah patung yang menyerupai seorang ibu sedang menggendong anaknya dan menangis. Patung ini merepresentasikan bahwa banyak orang tua yang kehilangan anaknya pada kejadian tersebut. Dan pada 16 Juni setelah itu dijadikan hari berkabung. Selang beberapa tahun setelah kejadian, ditemukanlah pintu yang bisa digunakan dari luar dan dari dalam, sehingga ketika ada kejadian darurat bisa menyelamatkan banyak orang. Tokoh yang menemukan pintu tersebut adalah salah satu anak yang berada di Sunderland yang menyaksikan kejadian. Gedung Victoria sendiri hancur dan runtuh oleh bom ranjau Jerman pada Perang Dunia Kedua. Gedung itu selalu mengingatkan pada masyarakat di sana betapa mengerikannya kejadian tersebut. Pelajaran lainnya yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah ketika anak-anak menonton suatu pertunjukan, haruslah didampingi dengan orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk panitia ataupun penyelenggara ini pertunjukan, diharapkan untuk mengantisipasi bahwa apakah aman kegiatan ini. Menurut kalian gimana tentang kejadian Victoria Hall disaster ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan informatif. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like. Dan jangan lupa share. Terima kasih.